Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevi Putri Ramadhani dengan NIM 202004113104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akad jual beli dalam Islam, yaitu mudharabah. Pengertian mudharabah sendiri yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu darb yang memiliki arti memukul, berdetak, mengalir, dan lain sebagainya. Secara terminologi, mudharabah adalah bentuk kontrak atau perjanjian antara pemilik modal atau sohibul mal dengan pengguna dana atau mudharib untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungannya dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal atau sahibul mal tidak boleh intervensi kepada pengelola dana atau mudarib dalam menjalankan usahanya. Akad kerjasama ini juga biasanya disebut dengan sistem bagi hasil. Kemudian yang kedua yaitu hukum dan syarat dari mudharabah. Dalam interaksi muamalah antara satu orang dengan lainnya melakukan perjanjian mudharabah adalah boleh atau mubah hukumnya. Rukun mudharabah menurut ulama Syafi'ah yaitu yang pertama pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Kedua, orang yang bekerja yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola. Kemudian yang terakhir yaitu mal yaitu harta pokok atau modal. Kemudian yang kelima yaitu amal yaitu bidang pekerjaan atau pengelolaan yang dapat menghasilkan laba. Kemudian yang keenam yaitu keuntungan. Kemudian syarat sah dari mudharabah sendiri yaitu yang pertama modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila berbentuk emas, batangan, perhiasan atau lainnya, maka akad tersebut batal. Kemudian bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasyaruf. Biasanya akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dibawa kekuasaan orang lain itu juga akad mudharabahnya akan batal. Kemudian yang ketiga yaitu modal harus jelas agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep dari mudharabah. Konsep mudharabah klasik itu mekanismenya angsuran dalam pembayaran modal pokok dan pembayaran bagi hasil hanya dilakukan satu kali di akhir periode kontrak. Namun saat ini ketentuan aktivitasnya diatur melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI serta peraturan OJK, di mana MUI yang mengatur yaitu nomor 07 garing DSN garing MUI garing 4 garing 2000 mengenai pembiayaan mudharabah menjelaskan bahwa akad ini adalah sebuah akad atau perjanjian kerjasama suatu usaha antara dua pihak. Kedua pihak yang dimaksud adalah pihak pertama yaitu pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang merupakan pengelola modal yang menerima dan mengelola modal yang diberikan oleh pihak pertama. Kemudian yaitu selanjutnya jenis dari mudharabah yang pertama ada mutlaqah, yang kedua muqayyadah, yang ketiga yaitu musyarakah. Eh, Mutlaqah sendiri yaitu salah satu jenis akad mudharabah di mana pemilik modal tidak ikut menentukan usaha apa yang dilakukan oleh si pengelola modal. Sifat dana yang diberikan adalah dana bebas, artinya pihak pengelola dana tidak memiliki batasan dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu muqayyadah, merupakan kebalikan dari mutlaqah. Pada akad ini pemilik modal bisa menentukan jenis usaha yang dijalankan. Kemudian OJK juga menyatakan bahwa akad mudharabah muqayyadah ini dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah muqayyadah on balance sheet dan akad mudharabah muqayyadah off balance sheet. Kemudian yang terakhir yaitu musyarakah. Akad ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Konsepnya adalah ketika di awal kerjasama akad yang disepakati yaitu akad mudharabah di mana modal seutuhnya dari pemilik dana. Namun jika dalam berjalannya usaha kemudian si pengelola dana tertarik untuk ikut menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk melakukannya agar usaha bisa berkembang. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.